Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat bergabung bersama sahabat Mat Official, sebuah channel YouTube yang menyajikan konten pembelajaran matematika dan berbagai tutorial kreatif, inovatif, dan inspiratif. Mari kita terus belajar dan belajar, karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kita. Ingat, iman tanpa ilmu adalah seperti orang yang lumpuh, dan sebaliknya, berilmu tanpa memiliki iman laksana orang yang buta. Untuk yang baru bergabung di channel ini, silakan bisa tekan tombol subscribe-nya, dan kita ucapkan terima kasih kepada yang berkenan like, komen, dan share video ini pada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Semoga menjadi bagian dari amal soleh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam edisi pendalaman materi bilangan berpangkat melalui pembahasan soal-soal yang akan kita bahas ini. Kita merujuk kepada definisi dan juga sifat-sifat yang sudah kita bahas sebelumnya. Selengkapnya mari kita mulai. Soal yang pertama, hasil dari operasi 64 pangkat sepertiga dikali 16 pangkat negatif 3/4 adalah titik. Jawab, kita tulis soalnya. 64 pangkat sepertiga dikali 16 pangkat negatif 3/4. 64 dan 16 kita nyatakan sebagai faktorisasi prima, yaitu 64 adalah 2 pangkat 6 dipangkatkan sepertiga, maka di luar kurung kita pangkatkan sepertiga. 16 adalah 2 pangkat 4 dipangkatkan negatif 3/4, maka kita kurung, di luar kurung pangkat negatif 3/4. Selanjutnya, gunakan sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Maka pangkat yang di luar kurung kalikan dengan pangkat yang di dalam kurung, sehingga kita peroleh 2 dipangkatkan 6 kita nyatakan sebagai bentuk pecahan 6/1 dikalikan dengan pangkat yang di luar kurung sepertiga. Kita kalikan 2 pangkat 4 kita nyatakan sebagai 4/1 dikalikan pangkat yang di luar kurung negatif 3/4. Kita sederhanakan operasi dari masing-masing bilangan pada pangkat. 6/1 kali sepertiga adalah 6/3, hasilnya 2. 4/1 dikali negatif 3/4 adalah negatif 12/4, hasilnya negatif 3. Selanjutnya kita gunakan sifat perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama, maka pangkatnya kita jumlahkan menjadi 2 pangkat 2 ditambah negatif 3. 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 1. 2 dipangkatkan negatif 1. Ingat, sifat bilangan berpangkat negatif. A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Maka 2 pangkat min 1 dapat dinyatakan sebagai 1/2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2,
sehingga hasilnya sama dengan setengah. Semuanya merujuk kepada sifat-sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sama sekali tidak ada yang lepas. Maka inilah pentingnya kita memahami dan menguasai sifat-sifat yang sudah kita pelajari bersama sebelumnya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 2, hasil operasi dari dalam kurung 6 pangkat 3 dikali 3 pangkat min 6 kurung tutup pangkat 2/3 dibagi 12 pangkat negatif 2 adalah titik. Kita tulis soalnya. Kemudian perhatikan di sini, di dalam kurung perkalian dengan basis yang berbeda berarti tidak bisa disederhanakan. Di kurung tutup dipangkatkan. Sifat perpangkatan dari perkalian bilangan berpangkat, maka pangkat yang di luar kurung ini kita distributifkan untuk dikalikan dengan pangkat masing-masing yang ada di dalam kurung. Kita tulis 6 pangkat 3 kita nyatakan sebagai 3/1. Kemudian kita kalikan dengan pangkat yang di luar kurung yaitu 2/3. Dikali 3 pangkat min 6 kita nyatakan min 6 sebagai min 6/1 dikalikan pangkat yang di luar kurung yaitu 2/3. Untuk pembagian titik 2 kita nyatakan sebagai pembagian per. 12 kita nyatakan sebagai 4 dikali 3 pangkatnya negatif 2, maka di sini pangkat negatif 2. Perkalian dari pangkat-pangkat yang ada kita sederhanakan. Kemudian untuk 4 kali 3 dikurung tutup pangkat min 2, 4 ini adalah sebagai 4 pangkat 1 dan 3 adalah 3 pangkat 1. Pangkat yang di luar kita kalikan, pangkat dari 4 adalah 1 dan pangkat dari 3 juga 1 yang tidak kita tulis. Hasilnya seperti ini. 3/2 kali 1/3 adalah 6/3, hasilnya 2. Negatif 6/1 dikali 2/3 adalah negatif 12/3, hasilnya negatif 4. Negatif 2 dikalikan 1 pangkat dari 4 adalah negatif 2. Negatif 2 dikalikan pangkat 1 dari 3 adalah negatif 2. Selanjutnya 6 kita nyatakan sebagai faktorisasi prima, demikian juga 4. 6 adalah 2 dikali 3, sedangkan 4 adalah 2 pangkat 2. Selanjutnya 2 yang merupakan pangkat dari 6, ini menjadi 2 pangkat dari 2 kali 3. Maka 2 kita kalikan pangkatnya 2 adalah 1, dan 2 kita kalikan pangkatnya 3 juga 1. Untuk yang negatif 2 bagian bawah, kalikan pangkatnya dari 2 yaitu 2. Untuk yang belakang biarkan dulu apa adanya. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 tetap per ini 2 pangkat 2 kali min 2, 2 pangkat min 4, kemudian dikalikan 3 pangkat min 2 tetap. Selanjutnya kita kelompokkan untuk bilangan berpangkat yang basisnya sama. Basis 2 adalah 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat min 4. Sedangkan untuk basis 3 adalah 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat min 4 dibagi 3 pangkat min 2. Seperti ini kita pisah untuk memudahkan penyederhanaannya. Kita tulis 2 pangkat 2 dikurangi min 4, kita tulis di sini, dikali 3 pangkat 2 ditambah min 4 dikurangi negatif 2. Lihat di sini, 3 pangkat 2 ditambah negatif 4 dikurangi min 2. Dikurangi min sama artinya ditambah lawan dari yang di dalam kurung. Maka kita rubah dulu menjadi 2 pangkat 2 ditambah 4
Demikian juga ini dikurangi min, ditambah lawan dari min adalah positif. Untuk 2 ditambah negatif 4 adalah negatif 2. Kemudian dikurangi negatif 2 sama artinya ditambah lawannya min 2, yaitu ditambah 2. Kita sederhanakan pangkat dari 2 dan pangkat dari 3 menghasilkan 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 0. 2 pangkat 6 kita hitung, 3 pangkat 0 hasilnya adalah 1. 64 dikali 1 sama dengan 64. Jadi hasil operasi dari soal ini adalah sama dengan 64. Di sini kita melibatkan beberapa pecahan sebagai pengembangan dari sifat-sifat yang sudah kita pelajari melalui konsep dasar, yang mana kita konsep dasarnya menggunakan bilangan-bilangan bulat. Sifat-sifat yang sudah kita pelajari dan sudah kita jelaskan bahwa setelah kita generalisasi, sifat itu berlakunya menjadi umum untuk semua bilangan real dengan catatan-catatan tertentu mestinya. Nah, maka di sini dalam pendalaman kita coba munculkan soal-soal dengan pangkat pecahan. Mudah-mudahan ini semakin menantang kalian untuk semakin teliti, semakin cermat dalam bekerja. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 3. Tentukan bentuk perpangkatan sederhana dari dalam kurung 5 pangkat 2 dikali 8 kurung tutup dipangkatkan 3 dibagi 10 pangkat 9 dikali dalam kurung 2 pangkat 2 per 3 kurung tutup dipangkatkan 9. Kita selesaikan. Perhatikan di sini. Perkalian dikurung berarti ini satu kelompok, kemudian dibagi dan dikali. Untuk yang belakang tidak ada tanda kurung berarti bekerjanya urut. Yang dikurung depan sendiri kita kelompokkan, ini 5 pangkat 2 dikali 8 kurung tutup pangkat 3 sama tanda bagi titik 2 kita ganti per 10 pangkat 9. Kemudian dikali kita tulis di sebelahnya saja begini. Kemudian untuk 8 kita nyatakan sebagai faktorisasi prima, demikian juga 10. 5 pangkat 2 tetap, 8 adalah 2 pangkat 3, kurung tutup pangkat 3 tetap. Untuk yang penyebut 10 adalah 5 dikali 2 dipangkatkan 9, kita kurung tutup pangkat 9 kalikan 2 pangkat 2 per 3 dikalikan 9. 9 ini adalah 9 per 1. 9 per 1 dikalikan 2 per 3 adalah 18 per 3. Untuk bagian pembilang dan penyebut di dalam kurung operasi perkalian di kurung tutup dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan secara distributif dengan pangkat-pangkat yang ada di dalam kurung. Untuk bagian pembilang 3 kita kalikan 2 dan kita kalikan 3 yang ada di dalam kurung. Untuk penyebut 9 kita kalikan pangkatnya 5 adalah 1 dan pangkatnya 2 juga 1. Kita tulis. Nah, 5 menjadi pangkat 6 dari 2 kali 3. 2 pangkatnya menjadi 9 dari 3 kali 3. 5 menjadi 9 dari 1 kali 9. Dan pangkat 2, 9 juga dari 1 dikali 9. 18 dibagi 3 adalah 6. Oke, sekarang kita kumpulkan untuk faktor-faktor yang berbasis sama. 5 pangkat 6 dengan 5 pangkat 9 operasinya pembagian. 2 pangkat 9 dengan 2 pangkat 9 pembagian dikali 2 pangkat 6. Pembagian pangkatnya dikurangkan, perkalian pangkatnya ditambah. Kita tulis. Oke, untuk 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 9 berarti 5 pangkatnya atas dikurangi pangkatnya bawah. 6 dikurangi 9. Kemudian untuk basis 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 9, maka kita tulis 2 pangkat 9 dikurangi 9 dikali 2 pangkat 6 menjadi pangkatnya ditambah 6. Sederhanakan.
sama dengan 5 pangkat negatif 3 dikali 2 pangkat 6. 5 pangkat negatif 3 gunakan sifat A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Untuk 2 pangkat 6 bisa dihitung. Nah, 5 pangkat negatif 3 menjadi 1/5 pangkat positif 3 dikalikan 64. 64 adalah 64/1 kalikan 1 per hasilnya 5 pangkat 3. Sama dengan 64/125. 125 adalah hasil dari 5 pangkat 3. Semakin asik, semakin menantang, dan semakin menyenangkan. Inilah belajar matematika yang penuh tantangan, penuh romantika, penuh liku-liku, tapi mengasihkan. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 4. Tentukan nilai X dari 9 dipangkatkan X dikali dalam kurung 3 pangkat 2/3 dipangkatkan luar kurung min 6 sama dengan 1/3 pangkat negatif 6. Kita selesaikan. Untuk 9 nyatakan sebagai faktorisasi prima. Untuk 1/3 pangkat min 6 ini bisa dijadikan sebagai 3 pangkat positif 6. Ingat, A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat positif N. Sebaliknya, kalau kita punya 1/A pangkat min N akan sama dengan A pangkat positif N. Sedangkan untuk 3 dipangkatkan 2/3 dikalikan negatif 6, pangkatnya dikalikan negatif 6 sebagai min 6/1. Hasilnya, untuk 9 faktorisasi primanya adalah 3 pangkat 2, luar kurung dipangkatkan X. Dikalikan 3 dipangkatkan pangkat 2/3 dikalikan negatif 6 adalah negatif 6/1. Negatif 6/1 dikali 2/3 berarti negatif 12/3. Sama dengan 1/3 pangkat min 6 menjadi 3 pangkat positif 6. Sederhanakan, untuk 3 pangkat 2 dipangkatkan X, perpangkatan bilangan berpangkat, pangkatnya dikalikan. Menjadi 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat negatif 4, hasil dari negatif 12/3 sama dengan 3 pangkat 6. Ruas kiri 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat min 4 adalah perkalian dua bilangan berpangkat dengan basis sama, pangkatnya dijumlahkan. Menjadi 3 pangkat 2X ditambah negatif 4 sama dengan ruas kanan tetap 3 pangkat 6. Kita dapatkan persamaan berpangkat dengan basis sama yaitu 3, maka basisnya bisa kita hilangkan sehingga tinggal persamaan pangkatnya saja. Untuk 2X ditambah min 4 boleh kita tulis menjadi 2X dikurangi 4 sama dengan pangkat ruas kanan adalah 6. Persamaan linear satu variabel dikurangi 4, pengurangan bisa berpindah menjadi plus 4. Sederhanakan, 6 ditambah 4 adalah 10. 2X sama dengan 10. Nilai X adalah 10 dibagi koefisien X yaitu 2. Hasilnya X sama dengan 5. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan dalam soal adalah 5. Jangan takut belajar matematika, karena semakin menantang itu justru semakin mengasihkan. Baik, kita lanjut. Nomor 5. Tentukan nilai X dari persamaan perpangkatan dalam kurung 12 pangkat 3 dibagi 9 pangkat 2 kurung tutup dipangkatkan 5 dikali 3 pangkat 5 sama dengan dalam kurung 8 pangkat 3X kurung tutup pangkat 2/3. Kita selesaikan dengan menggunakan sifat-sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Perpangkatan bilangan berpangkat, di dalam kurung ada operasi pembagian, maka pangkat yang di luar kurung kita distributifkan, kalikan pangkat-pangkat yang ada di dalam kurung. Ruas kanan, perpangkatan bilangan berpangkat, pangkat yang di luar kurung kalikan pangkat yang di dalam kurung. Oke, seperti ini. 12 menjadi berpangkat 5 kali 3.
dibagi 9 pangkatnya menjadi 5 kali 2 dikalikan 3 pangkat 5 tetap sama dengan untuk pangkat 8 3x dikali 2 per 3 adalah 6x per 3. 6x per 3 adalah 2x. Sekarang kita sederhanakan dulu pangkat dari 12 dan pangkat dari 9. 12 pangkat 15 dibagi 9 pangkat 10 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 8 pangkat 2x. Selanjutnya 12, 9, dan 8 kita nyatakan sebagai faktorisasi prima. Kita gunakan sifat-sifat perpangkatan bilangan berpangkat, pangkat yang di luar kurung, kalikan pangkat-pangkat yang di dalam kurung. Menghasilkan 2 pangkat 30 dari 15 kali 2, 3 pangkat 15 dari 15 kali 1, 3 pangkat 20 dari 10 kali 2, 3 pangkat 5 tetap, 2 pangkat 6x dari 2x dikali 3. Selanjutnya untuk basis 3, ini kita sederhanakan dengan sifat pembagian dan perkalian, pangkatnya dikurangi dan ditambah. 2 pangkat 30-nya tetap, 3 pangkat 15 dikurangi 20 ditambah 5. Kita tulis di sini sama dengan ruas kanan tetap 2 pangkat 6x. Pangkat dari 3 kita sederhanakan. 15 dikurangi 20 negatif 5, negatif 5 ditambah 5 adalah 0. 3 pangkat 0, ingat, setiap bilangan selain 0 dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nah, 2 pangkat 30 dikali 1 tidak berpengaruh, maka kita dapatkan persamaan 2 pangkat 30 sama dengan 2 pangkat 6x. Kita dapatkan persamaan bilangan berpangkat dengan basis sama, maka basisnya kita hilangkan, tinggal persamaan pangkatnya saja, yaitu 30 sama dengan 6x, sehingga untuk mendapatkan nilai x adalah 30 dibagi koefisien x, yaitu 30 dibagi 6, hasilnya x sama dengan 5. Bagaimana? Benar-benar mengasyikan ya. Sekali lagi, di mana kita menjumpai soal yang sekilas nampak rumit, yang semakin membuat kita penasaran dan tertantang, ternyata setelah kita kerjakan dengan berpanduan pada sifat-sifat yang sudah kita pelajari berangkat dari konsep dasarnya, ternyata cukup mengasihkan dan tidak sesulit yang kita bayangkan. Saya kira demikian, dan ini ada beberapa soal untuk menguji kemampuan kalian. Silahkan di screenshot. Ini halaman pertama, ada 4 soal. Dilanjutkan halaman kedua, nomor 5 sampai dengan nomor 8. Nomor 1 sampai dengan nomor 8 adalah soal pilihan ganda, sehingga hasilnya bisa kalian cek dari option yang ada. Dan masih ada 2 soal lagi, nomor 9 dan 10. Ini adalah soal urean. Selamat mencoba, selamat berlatih. Sukses buat kalian. Sampai berjumpa lagi pada sajian Sahabat Math Official berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.